Selamat datang di channel matematika ini. Video kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang variabel acak diskrit. Nah, nanti akan kita jelaskan itu adalah variabel acak diskritnya, apa yang dimaksud dan contoh. Kemudian peluang dari variabel acak diskrit, distribusi peluangnya, serta distribusi peluang kumulatif. Oke, kita mulai dari variabel acak diskrit. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi contohnya variabel X adalah bilangan cacah kurang dari 4. Nah, nilai-nilai variabel X apa? Kurang dari 4 berarti 0, bilangan cacah ya 0, 1, 2, 3. Atau variabel Y, yaitu tinggi badan siswa suatu kelas gitu. Nah, antara nilainya 150 cm sampai 197, misalnya seperti itu. Setelah variabel itu apa? Kemudian variabel acak itu adalah variabel yang nilainya ditentukan dari hasil suatu percobaan, gitu ya. Nah, notasi dari variabel acak itu digunakan huruf besar, X besar, Y besar. Jadi ini huruf besar ya. Sedangkan untuk nilainya digunakan huruf kecil. Jadi variabel acak X besar sama dengan nilainya X kecil. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi tidak sembarang menulis X besar dan X kecilnya. Nah, variabel acak itu terdiri dari, jadi variabel dari hasil suatu percobaan itu terdiri dari variabel acak kontinu dan variabel acak diskrit. Yang pada video kali ini akan dibahas tentang variabel acak diskritnya saja. Oke, variabel acak kontinu itu diperoleh dari hasil mengukur. Sedangkan kalau variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Sehingga nilai-nilainya pun merupakan, kalau kontinu itu bilangan real, gitu ya. Kemudian kalau diskrit itu nanti nilai-nilai variabel acak X-nya merupakan bilangan bulat. Jadi yang bilangan bulat tidak ada pecahan, tidak ada koma. Sedangkan kalau bilangan real kan termasuk bilangan bulat di dalamnya dan di antaranya gitu. Jadi ini kontinu nih contohnya. Sebagai contoh, tinggi badan siswa itu adalah termasuk variabel acak kontinu. Sedangkan banyak sisi gambar, misalnya variabel acak X adalah banyak sisi gambar yang muncul dari percobaan sebuah uang logam ditos 3 kali. Nah, uang logam ditos 3 kali itu sampelnya adalah hasil semua percobaan yang mungkin kan, ketiga-tiganya angka, kemudian gambar angka-angka, angka gambar angka, dan seterusnya sampai dengan ketiga-tiganya gambar. Kalau variabel acak X-nya itu menyatakan sisi gambar yang muncul, ini tidak muncul sisi gambar, berarti X-nya 0. Muncul hanya 1 berarti 1, kemudian 2 gambar muncul berarti 2, nilai variabel acak diskrit X, dan ketiga-tiganya muncul gambar berarti X nilainya 3, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas cara membedakan variabel acak diskrit dan kontinu dapat dilihat sebagai berikut. Variabel acak diskrit misalkan, jadi X besar sama dengan ini nilai-nilainya. Kalau kontinu misalkan Y ya, jadi kita bedakan itu nilainya ada di sini nanti. Jadi sebuah himpunan yang nilainya ada. Nah, yang membedakan apa? Di variabel acak diskrit itu memiliki nilai-nilai yang merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat di sini. Sedangkan kalau kontinu termasuk bilangan bulat di dalamnya, tapi dia merupakan bilangan real. Bilangan real kan bilangan bulat juga termasuk. Jadi bilangan bulat, bilangan irasional, bilangan rasional dan sebagainya. Jadi bilangan real lah. Kemudian banyaknya anggota dari X, banyaknya X atau titik sampelnya itu adalah sebanyak bilangan cacah. Mulai dari 0, kalau tidak ada anggota ya 0. Jadi tidak ada anggota, kosong, banyaknya ya. Kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi berhingga dia atau terbatas. Sedangkan kalau variabel acak kontinu, banyaknya di sini itu tidak terbatas atau sebanyak titik
pada sebuah garis, titik-titik-titik pada sebuah garis, ya berarti tak terbatas atau tak berhingga. Nah, berikut contohnya. Banyak siswa pada suatu kelas. Pada suatu kelas kan banyaknya, ada kelas A 30, kelas B 36 dan sebagainya. Jadi bilangan bulat ya. Nah, kalau 30, kemudian ada 36, ada 24 dan seterusnya. Jadi dia bilangan bulat. Tidak mungkin ada banyaknya siswa pada suatu kelas A adalah 30 setengah orang. Jadi ada setengah, nggak mungkin. Jadi dia merupakan bilangan bulat dan banyaknya pun berhingga. Gitu ya. Kemudian banyaknya penduduk suatu daerah juga, misalnya 100 juta, ada 100 juta setengah siswa orang penduduk, tidak mungkin. Jadi bilangan bulat, kemudian berhingga. Jumlah anak pada suatu keluarga berapa, ada tidak punya, gitu ya. Kemudian ada satu anak, ada dua anak, dan dari hasil percobaan misalnya paling banyak akhirnya ada 7 sampai 3, 4, nah sampai 4 anak ternyata. Jadi bilangan bulat, kemudian banyaknya berhingga, hanya ada 5 gitu. Ini juga berikut contohnya bilangan hasil kurang dari 7. Bilangan hasil kurang dari 7, variabel acak diskrit merupakan variabel acak diskrit karena bilangan hasil mulai dari 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. 7-nya ada ikut ya karena kurang dari 7. Nah itu tidak ada 2,5, tidak ada, kemudian dia berhingga, maka dia termasuk variabel acak diskrit. Jumlah kecelakaan per minggu juga termasuk variabel acak diskrit. Ada 0, tidak terjadi, ada 1 kecelakaan, 2 dan seterusnya. Kemudian banyaknya kesalahan pengetikan sama, kemudian kendaraan yang melewati jalur melingkar dari 0 juga, tidak ada yang lewat, ada 1 kendaraan lewat dan seterusnya. Jadi tidak ada istilahnya 1,5 kendaraan. Jadi ini utuh bilangan bulat. Kemudian muncul mata dadu genap dalam suatu pelemparan sebuah dadu. Variabel acak X-nya adalah ini termasuk diskrit, yaitu tidak ada yang genap, kemudian yang 2, mata dadu 2, 4 dan 6. Nah itu berhingga dan bilangan bulat. Nah kalau variabel acak kontinu, berat badan sekelompok siswa itu adalah variabelnya antara berat badan ya, misalnya berapa, 75 kg atau 50 kg. 50 kg itu kalau sebenarnya diukur, ditimbang itu tidak tepat 50 kg. Jadi hasil dari pembulatan bisa jadi siswa itu adalah 50, sekian gitu ya, misalnya 2, 4 dan seterusnya kilogram. Jadi dia bukan merupakan bilangan bulat, jadi dia merupakan bilangan real. Kemudian antara 50 kg sampai dengan gitu misalnya ya, jadi sampai antara atau sama dengan mulai dari 50 kg sampai dengan 100 kg. Nah itu anggotanya dari Y 110, 50 sampai 110 itu tak berhingga, jadi tak terbatas gitu. Jadi antara 50 kilo sampai 60 kilo misalnya kan banyak itu bilangan realnya, jadi sebanyak titik tak berhingga. Usia penduduk juga begitu, usia penduduk dari 0, jadi baru mulai lahir sampai dengan mulai lebih besar dari 0 dan sampai dengan 100 tahun misalnya. Ada penduduk yang sampai 100 dari hasil percobaan. Nah itu tak terbatas, di antara ini berupa tak berhingga. Jadi itu ya, termasuk umur 4 tahun, belum tentu 4 tahun kan, si A 4 tahun, si B 4 tahun. Nah itu bisa beda 4 tahun, hari, bulan, jam, dan seterusnya. Demikian juga panjang beberapa batang kayu, jadi termasuk seperti berat badan, jadi 4 cm, panjang kayunya misalnya 1 meter, itu adalah merupakan bilangan real, jadi udah pembulatan padahal ada koma-koma. Nah yang ini bilangan hasil lebih dari 7, bilangan hasil lebih dari 7 itu adalah 8, 9, 10. Nah ini memang dia bulat. Bilangan bulat kan termasuk bilangan real, tapi dia jumlahnya, banyak keanggotaannya itu tak hingga gitu. Jadi
tak terbatas, karena lebih dari 7 ya seterusnya. Tak terbatas titik-titik, maka dia termasuk variabel acak kontinu. Demikian juga bilangan cacah lebih dari 5, berarti ada 6, 7, 8 dan seterusnya, berarti kontinu karena NY-nya tak terbatas. Jadi banyak anggotanya di sini tak terbatas sampai titik-titik. Tinggi badan sama dengan berat badan, kemudian lama waktu tempuh juga. Jadi mulai dari berapa menit sampai berapa jam gitu, itu banyaknya tak terbatas atau tak berhingga. Nah, itu beda variabel acak diskrit dengan variabel acak kontinu dari contoh-contohnya. Nah, selanjutnya setelah mengetahui variabel acak diskrit, kemudian kita akan mempelajari peluangnya. Jadi berapa peluang suatu variabel acak diskrit. Nah, yang pertama perlu diketahui notasi peluang variabel acak diskrit itu adalah huruf f kecil x. Jadi f kecil x sama seperti fungsi ya, tapi ini adalah peluang. Atau ditulis juga p besar x besar sama dengan x kecil. Jadi peluang variabel acak x ditulis besar dan nilainya huruf kecil. Nah, nanti nilai-nilai ini, nilai variabel acak x-nya yang saat 0, 1, 2, 3 dan seterusnya disajikan. Nah, ketika disajikan itu baru disebut dengan distribusi peluangnya. Distribusi peluang, beberapa istilahnya bisa disebut juga, sering disebut juga distribusi probabilitas atau fungsi probabilitas atau fungsi peluang, ya. Jadi ini istilah yang ketika yang mana dipakai suatu buku atau soal biar bisa dipahami. Nah, selanjutnya sebagai contoh itu adalah sebagai berikut. Pada percobaan sebuah uang logam ditos 3 kali. Jadi uang logam ditos 3 kali. Nah, variabel x menyatakan banyaknya muncul sisi gambar. Tentukan distribusi peluang variabel acak x. Jadi kita tentukan peluang-peluangnya dulu dari masing-masing nilai variabel acak x, kemudian disajikan baru disebut dengan distribusi. Mari kita mulai. Pertama itu adalah kita harus menentukan dulu ruang sampel. Jadi kejadian percobaannya apa? Percobaannya adalah uang logam ditos 3 kali. Sehingga ruang sampelnya didapat 3 kali tos ya. Berarti semua tidak ada gambar muncul, gambarnya sekali, gambarnya 2 kali muncul, gambarnya 3 kali. Nah, nilai variabel acak x-nya kan dapat tuh. Yang tidak pernah muncul gambar berarti 0. Kenapa? Karena menyatakan banyaknya muncul gambar. Tidak muncul gambar, 1 kali muncul, 2 muncul gambar, 3 kali muncul gambar. Nah, peluangnya untuk x sama dengan 0. Ini berapa ada yang tidak ada gambar? 1 per berapa semua? Titik sampelnya 8. Jadi peluang variabel acak diskrit untuk x sama dengan 0 itu adalah 1/8. Jadi atau peluang munculnya tidak ada sisi gambar. Kalau peluang munculnya satu sisi gambar, GAA, AGA, AAG ada 3 biji ya. Berarti 3 per banyaknya semua atau titik sampelnya adalah 8, 3/8. Nah, demikian seterusnya. Dicek yang 2 gambar muncul 3 kali, berarti 3/8. Kemudian peluang muncul 3 sisi gambar, f kecil x3. Jadi f3 atau ini peluang variabel acak x untuk x nilainya 3, berarti hanya ada 1 kan, 1/8. Nah, ini nilai peluang variabel acak x. Jadi ada 4 karena nilai variabel acak x-nya ada 4. Jika disajikan dalam bentuk tabel, maka dia disebut dengan distribusi peluang. Nah, sebagai berikut titik. Nah, berikut distribusi peluang variabel acak x dalam bentuk tabelnya. X kecil nilainya dari 0 sampai 3. Peluangnya, jadi peluang f untuk x-nya 0, 1/8 kan, dapat tadi. Kemudian yang 1, 3/8. F2-nya 3/8, F3-nya 1/8. Kalau dijumlah sigma dari f, sigma dari peluangnya untuk variabel acak diskrit x, itu adalah dijumlah saja 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 berarti 8/8 atau sama dengan 1.
Nah, setelah disajikan dalam bentuk tabel, jadi ini adalah distribusi peluang variabel acak X, peluang disajikan bentuk tabel, juga bisa disajikan dalam bentuk fungsi, yaitu sebagai berikut. Jadi fx ini ya, fx-nya itu sama dengan bernilai 1/8 dan 3/8 dan 0 untuk x yang lain. Jadi selain 0, 1, 2, 3, untuk x-nya 4, x-nya 5 dan seterusnya ya 0 nilai peluangnya. Kalau nilainya untuk 0 atau 3, jadi yang tidak muncul gambar atau yang muncul 3 gambar itu peluangnya 1/8. Ini dia 1/8. Jadi dibuat jadi 1. Kemudian nilai peluangnya untuk x-nya 1 dan 2 adalah 3/8. Ini 3/8. Nah, itu dalam bentuk fungsi. Nah, kalau dalam bentuk grafik, distribusi peluangnya adalah sebagai berikut. Sumbu koordinat x itu adalah nilai-nilai dari variabel acaknya 0, 1, 2, 3. Kemudian yang ini adalah nilai peluangnya 0 sama 3 1/8, 1 sama 2 adalah 3/8. Jadi itu disebut distribusi peluang variabel acak diskrit yang dalam bentuk tabel, fungsi, dan grafik. Nah, berikut distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Jadi kumulatifnya sekarang. Notasinya F besar. Kalau peluangnya saja F kecil, kalau kumulatifnya E besar. Nah, itu maknanya apa? Ini P, jadi bacanya ya, peluang variabel acak X yang kurang atau sama dengan suatu nilai X. Kalau ini X, kalau C ya sama dengan kurang sama dengan nilai C. Jadi sebagai berikut. F besar C atau peluang variabel acak X yang kurang atau sama dengan C itu adalah ya dijumlah dari 0, peluang saat 0, tambah saat 1, peluang F2 dan sampai C. Nah, untuk lebih memahami bisa dilihat contoh sebagai berikut. Nah, contoh yang tadi ya biar lebih mudah, percobaan uang logam sebuah ditos 3 kali. X menyatakan banyaknya muncul sisi gambar. Nah, tadi kan sudah tahu ruang sampelnya, kemudian variabel acak diskrit X-nya tahu, kemudian menghitung peluangnya. Yang ada seperti ini dalam bentuk tabel. Distribusinya ini dalam bentuk tabel. Nah, sekarang untuk peluang distribusi peluang kumulatif, jadi peluang kumulatifnya dulu F besar 0, jadi peluang kumulatif variabel acak X kurang sama dengan 0 berarti F0 aja. Berapa nih? 1/8 tulis. Kemudian yang kurang sama dengan 1 berarti 0 sampai 1. Ini ya definisinya. Nah, saat 0 1/8, saat 1 3/8, dijumlah berarti 4/8. Demikian seterusnya. Jadi untuk F3 peluang kumulatif variabel acak X kurang sama dengan 3 gitu. Itu hasilnya 1. Nah, sehingga distribusi peluang kumulatif variabel acak X itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi 0 itu adalah 1/8. Untuk X-nya 1 berarti berapa nih? Untuk X-nya 1 dapat 4/8. Tulis 4/8 atau disederhanakan boleh. Kemudian yang 2 itu adalah 7/8 dan yang F3 adalah 1. Nah, contoh peluang kumulatif variabel acak diskrit adalah sebagai berikut. Untuk contoh yang lain, variabel X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada percobaan melambungkan 2 buah dadu. Jadi tentukan soal pertama tentukan distribusi peluangnya. Nah, baru ini kumulatif. Ini kumulatif antara 3 dan sampai dengan 5. Oke, caranya jawab. 2 buah dadu ditos atau dilambungkan, nilai anggota titik sampelnya ini kan dari 1,1 sampai 6,6. Itu berapa banyaknya? 36. Nah, nilai variabel acak X-nya, variabel acak diskrit X jumlah berarti dijumlah mata dadunya 1,1 2. Berarti mulai dari 2 sampai dengan 6,6 12. Gitu ya. Atau ditulis seperti ini, X sama dengan 2 berakhir mulai dari besar sama dengan 2 dan berakhir sama dengan 12. Nah, distribusi peluang variabel acak X belum kumulatif, baru peluangnya saja sebagai berikut.
Yang 2, jumlahnya 2 hanya ini, 1 dari 36, 1 per 36. Jumlahnya mata dadu 3, 1,2 dan 2,1. Ada 2 biji, jadi 2 per 36. Disederhanakan ini per 18 dan seterusnya sampai yang 12. Nah, selanjutnya kalau mencari P peluang kumulatif X kurang sama dengan 3, berarti di jumlah 0 sampai 3. Yang 0 tidak ada, berarti 0. Yang peluang F1 tidak ada, berarti 0. Nah, yang F2 ada 1 per 36. Yang F3 ada 2 per 36. Di jumlah 3 per 36. Demikian cara yang sama juga untuk peluang kumulatif 5. Ya. Nah, itu hasilnya adalah 10 per 36. Nah, sehingga jika mencari peluang kumulatif mulai lebih besar dari 3 dan sampai dengan 5, itu tinggal selisihkan F5 kurang F3. Jadi 10 per 36 kurang 3 per 36 hasilnya 7 per 36. Nah, demikian video kali ini tentang distribusi peluang variabel acak diskrit.